Oknum-oknum bertebaran ini mengatasnamakan PT, kemudian mengambil beberapa duit dari calon jamaahnya, kemudian tidak disetorkan ke PT. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berangkat. Nah, bisa berangkat lagi, akhirnya bayar lagi, begitu. Jadi saya laporkan dengan dugaan tindak pidana seperti yang dimaksud pada pasal 378 junto pasal 372 KUHP. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Abu Nawas Official, kali ini saya mendampingi klien saya. Nih, sekarang marak nih di Bondowoso. Apa itu beredarnya oknum yang mengatasnamakan PT Umroh untuk untuk menawarkan ya kepada jamaah untuk bagi yang mereka ingin melaksanakan umroh dengan membayar dengan nominal-nominal tertentu, tapi pada akhirnya tidak disetorkan kepada PT yang bersangkutan. Dalam hal ini di Bondowoso ini namanya PT Kamilah. PT Kamilahnya adalah PT yang yang secara yuridis sudah mengantongi izin dan sudah beberapa kali memberangkatkan jamaah umrohnya. Cuma dengan adanya oknum-oknum bertebaran ini mengatasnamakan PT, kemudian mengambil beberapa duit dari calon jamaahnya, kemudian tidak disetorkan ke PT. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berangkat. Nah, bisa berangkat lagi, akhirnya bayar lagi, begitu. Jadi saya laporkan dengan dugaan tindak pidana seperti yang dimaksud pada pasal 378 junto pasal 372 KUHP. Nah, kebetulan nih klien saya, di samping saya nih sudah ada klien-klien saya. Kita sudah memberikan laporan pengaduannya. Sudah berikan laporan pengaduannya untuk segera dilakukan proses penyelidikan hingga penyidikan hingga penetapan tersangka, dan kami berharap juga dilakukan penahanan yang bersangkutan. Nah, ini klien saya, dengan Mas siapa nih? Saya Taufik. Mas Taufik. Mas Taufik, gimana ceritanya Mas Taufik sampai jamaah-jamaah ini menyetor sedemikian besar ya? Kebetulan yang saat ini nilai kerugiannya tidak begitu banyak ya, 400 jutaan ya. Tapi ketika ditotal semua bermiliar-miliar lah intinya. Gimana ceritanya Mas Taufik awalnya? Awal mulanya saya ini kan dengan profesinya marketing umroh. Marketing umroh, yes. Yang menawarkan umroh atau mengajak ke jamaah-jamaah agar bisa berangkat umroh ke masyarakat, turut ke lapangan. Ya kan, berarti kan secara tidak langsung jamaah tersebut kenal PT itu dari saya. Kenal PT ini ya. Ketika berminat umroh itu kan dilakukannya setor, baik itu cash ataupun transfer. Ya, dengan prosedur yang diutarakan atau apa yang ditetapkan di kantor yang di Bondowoso. Tetapi di situ ternyata ada oknum yang bermain. Otomatis yang jelek itu kan jamaahnya namanya saya. Nah, setelah saya jelaskan bahwasanya terjadi seperti ini kronologi, jamaah pada paham, akhirnya setor ulang. Ya, otomatis bayar dua kali. Satu. Kedua, jamaah tersebut alhamdulillah sudah berangkat dengan menyetor ulang kembali. Menyetor ulang dengan sejumlah uang seperti yang telah ditetapkan oleh PT. Betul. Jadi yang kemarin itu tidak tersetorkan. Makanya ketunda selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, luar biasa sekali. Ya. Sehingga apa upaya dari oknum ini? Apakah dari jamaah-jamaah itu ada upaya persuasif datang ke oknum ini untuk ini loh, tidak disetorkan sama Anda? Transfernya langsung ke oknum ini ya? Iya, ada yang cash, ada yang transfer. Ada yang cash, ada yang transfer. Nah, kalau diakumulasikan kira-kira sampai berapa ini? Total kurang lebih 405 juta. Insya Allah akan terus bertambah kalau memang ingin dikembangkan kembali. Saya cuma minta dalam artian memang dalam pemberangkatan saya itu bukan hanya saya informasi memberikannya dadakan, tidak. Sudah jauh-jauh hari kita ingatkan bahwasanya ada pemberangkatan. Ternyata tidak ada sepeser pun yang dibayarkan. Sepeser pun tidak dibayarkan. Betul. Apa upaya yang kan panjenengan ini kan dirugikan kan? Ya. Apakah panjenengan menomplongi dulu apa gimana itu? Pastinya. Artinya bukan hanya membayarkan uang material, yang tidak dipakai gitu. Kami ini anggap dipres juga dari kantor ini. Oh gitu ya. Terus gini lagi kepada sahabat-sahabat pengacara Abu Nawas Official di Indonesia, pesan bagaimana cara memilih provider umroh.
PT Umroh yang kredibel. Bagaimana pesan-pesannya? Agar tidak terkecoh dengan oknum-oknum ini lagi. Betul. Apa hak-hak daripada jamaah? Apa hak-hak dari PT? Mungkin Pak Rozikin minta dibantu untuk penjelasan formalnya. Ini juga klien saya, juga laporan juga ini. Ya, bagaimana Ustaz Rozikin? Jadi pesan-pesan untuk pengacara Abu Nawas Official di Indonesia. Bagaimana tips dan trik untuk memilih PT Umroh dan bagaimana hak-hak daripada jamaah dan hak dari PT? Betul. Yang jelas terkait dengan jamaah ketika ingin mendaftarkan umroh lebih aman. Selain dari 5 pasti itu termasuk izinnya, lalu travelnya, lalu visanya, hotelnya, penerbangannya harus semuanya jelas. Namun perlu digarisbawahi jangan sampai ada transaksi secara personal. Nah, gitu. ini penting sekali. Jadi harus ada transaksi dari jamaah itu langsung ke nomor PT. Sehingga kami-kami yang di bawah ataupun staf-staf kami ini hanya bisa menerima pemberkasan saja dalam bentuk fisik KTP, KK, buku nikah, paspor dan semuanya. Lalu terkait dengan wilayah masalah biaya keuangan ini harus lewat transfer PT. PT artinya rekening atas nama PT. Betul. Nah, seumpama nanti dalam perjalanan ada salah satu dari yang dari seseorang yang mengaku bahwa dia adalah staf dari mengatasnamakan PT, PT lah ya. Betul, mengatasnamakan PT, maka jangan mudah untuk percaya. Tapi minta saja nomor rekening PT. Jika ingin melakukan transaksi yang berkaitan betul dengan sekali. umroh. Kalau perlu, staf itu nanti panjenengan bisa minta mengantarkan ke tempat kantor yang bersangkutan. Jadi kantornya di mana, jenengan minta antar. Setelah itu nanti transaksi, dan itu pun tidak hanya sebatas itu, harus tahu orang-orang di dalam kantor ini betul nggak ini adalah pegawai resmi dan sebagainya. Itu yang harus diwaspadai betul. Jadi tidak hanya 5 pasti itu yang menjadi pacuan kita, tapi harus ada transaksi, tidak boleh personal. Jadi harus melalui rekening PT. Itu akan lebih aman. Apakah ada aplikasi-aplikasi khusus untuk mengecek kredibilitas PT Umroh? Ini Ada. terdaftar atau tidak ada ya? Ada. Apa namanya itu? Jadi kita nanti misalnya ada yang terdaftar, maka kita nanti dapat kwitansi asli dan invoice-nya nanti tertera di situ. Terkait PT-nya untuk mengetahui ini PT ini terdaftar di Kementerian Agama atau di mana? Oh, ada aplikasi. Ada, namanya Umroh Cerdas. Bisa. Jadi begitu Ustadz, terima kasih. Kita berharap Siap. proses laporan pengaduan kita ini segera ditindaklanjuti untuk dan agar tidak ada lagi jamaah-jamaah yang ingin niat mulianya untuk berangkat ke tanah suci, tapi itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu sahabat-sahabat, ingat beberapa hal. Yang pertama, ketika kita akan melaksanakan ibadah umrah, haji dan lain sebagainya melalui salah satu PT, silahkan cek kredibilitas PT-nya. Telah disampaikan tadi bisa menggunakan aplikasi Umroh Cerdas. Dan yang kedua, ketika akan melakukan pembayaran, jangan sekali melakukan pembayaran di luar PT Umroh. Jadi di rekeningnya. Dan yang paling penting, sahabat-sahabat juga harus tahu PT-nya di mana, alamatnya di mana, domisilinya di mana, dan juga kredibilitasnya. Itu ya sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat semuanya tercerahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.